Ada lid di depan, kayaknya ini duplicate dish deh. Oke, kalian berempat, welcome back di Pressure Test MasterChef Indonesia Season 9, the first one in top 10 ya. Mei, Devi, Marshall, Ray, kemarin kalian gagal. Proses tes pertama di 10 besar. Bakal sakit hati banget sih yang pulang pertama kali. Mei, Devi, Marshall, Ray, kemarin kalian gagal dalam tim challenge membuat kanape. Dan Devi masuk ke Pressure Test habis dari Black Team. How do you feel? Feeling good, Chef. It's Feel okay. good? Ya. Oke. Mungkin kali ini aku masuk pressure test karena Rehan kali ya. Idenya kebanyakan dan selalu eksekusinya nggak sesuai yang diharapkan. Maybe you just like black. Yeah, I look good in black, skinnier. Why not? Oke, yesterday was a team challenge. Kalau dari kalian semua kira-kira ada miskomunikasi apa atau apa yang kurang secara teamwork? Anyone? Ray, Marshall, Devi, Mei? Anyone wanna Kalau say? menurut saya sih mungkin kita pilih menu yang terlalu complicated ya. Terus kenapa kita nggak mikir kayak pakai bahan yang mungkin kayak contoh ada kulit, something. Jadi daripada buat dari awal yang buang waktu kayak gitu. Ray? Yeah, maybe our communication not good enough, Chef. Selain komunikasi juga konsep makanan kita itu kurang, jadi ya kita pantas sih masuk ke pressure test. Well, a lot to say tapi maybe terlalu complicated. Ya. Mei juga agree with that? Sebenarnya menunya nggak terlalu complicated, tapi karena komunikasi kita kurang, jadi ekspektasinya kayak gimana, jadinya kayak gimana. Well, yesterday was yesterday. Team challenge, sekarang kalian di pressure test secara individual ya. Siap. To be honest, to me it's nothing complicated sih. No. Nothing is complicated on your dish, justru jelek dan too simple. Sebenarnya complicated, Chef. Soalnya masakan yang kita hidangin dan dibawa ke depan itu belum selesai. Makanya kesannya nggak complicated. Obviously di sini, menurut saya pribadi, kalian berunding menentukan dish yang emang dari awalnya udah salah. Nggak kurang Actually, well thought. the dish was not complicated enough. Ya, it's too simple. Saking simpelnya malah kalau ada kejelekan atau tidak sempurna makin terlihat. Well, mereka kalah tim challenge, I think it's because there's no communication and then nggak ada orang yang bisa jadi pemimpin. Okay, well, you ready for the pressure test? Yes, Chef. Yes, Chef. Now I give you something complicated. Tantangan untuk pressure test kali ini, di depan kalian sudah ada lid berisikan sebuah hidangan. Karena tantangan kali ini adalah duplicate dish. Oh ternyata duplicate dish, saya belum pernah duplicate dish sebelumnya. Penasaran sih kayak gimana. Ini bakal jadi duplicate dish pertama aku di galeri. Semoga apa yang di dalam lid itu aku bisa ngerjain dan hasilnya juga bagus. Dan hidangan yang kalian harus duplikasi hari ini Ternyata isinya itu salmon en cru yang which is aku udah pernah bikin sebelumnya waktu challenge dadu. So, let's see. Beef Wellington nggak? Oke, beef Wellington sih dari jauh. salmon angkrut. Oh, salmon and crude. Kirain beef Wellington. Ya, bikinnya mirip-mirip dah sama kayak beef Wellington. It's quite tricky karena pastry-nya harus benar-benar crispy. Semuanya udah tahu, actually Marshall pernah buat. Tapi nggak sebagus ini ya. Iya, Chef. Mungkin Marshall kamu bisa balas dendam yang waktu itu jelek, kali ini kamu ada kesempatan sekali lagi untuk buat yang bagus. Tapi bedanya sama yang aku pernah bikin sebelumnya, itu kok atasnya kayak jaring-jaring ya? Gimana cara bikinnya ya? Mei, Devi, Ray udah pernah buat sebelumnya? Ya, tapi nggak ngerti cara bikin di atas supaya bentuknya jaring gitu gimana, Chef? Oh, itu Oh, gampang. lattice-nya. That's very easy. Saya sebelumnya udah pernah nyobain salmon and crude, tapi kalau masak belum pernah. Yummy.
Setelah Chef Renata membelah si salmon and crew-nya, di situ aja kelihatan banget susunan salmon, sayur, dan puff pastry-nya. Jadi menurut aku nggak akan susah gimana sih. Oke, di depan kalian sudah ada salmon angkrut. It's a classic. Mungkin kalaupun belum pernah buat, kalian juga sudah tahu how it works, the base of this dish. Di sini kalian harus menduplikasi hidangan ini dari segi rasa, tekstur, bentuk, presentasi, dan semuanya. Contoh yang di depan itu bagus banget. Salmonnya tebel, tatanannya rapi, kulitnya juga flaky, tapi kayaknya ikannya di situ agak sedikit kematangan deh, Chef. Oke, silakan kalian bisa mengambil sampel dan kalian bisa cicipi di bench kalian masing-masing. Itu kepisah kan tutupnya sama ininya berarti. Apa gitu? Is it? Banyak. Iya. Dimarahin di si Onet. Iya, dimarahin. Gak mau banyak. Ini kasih. Pas saya motong, Dev tuh cerewet banget. Sabar ya Dev, sabar. Ini lagi dipotongin. Sabar, dapetan kok. Itu macam-macam. Iya, bebe. Oke, silahkan langsung dicicipi ya. Kalian mau habisin langsung boleh, mau sisain sebagian nanti sambil reference of taste saat memasak juga boleh. Begitu aku coba salmon angkrut itu, ternyata rasanya enak. Perpaduan antara puff pastry, bayam, terus ada keju-kejunya sedikit. Menurut aku di sini susah-susah gampang. Selain tatanannya harus rapi, kulitnya juga harus flaky supaya ini menarik dan bisa dinikmatin banyak orang. Pas aku cobain, salmonnya itu literally masih lembut dan krimnya itu menyatu dengan sayuran yang ada. Dan yang pastinya puffnya itu crunchy. Seingat aku, salmon angkrut tuh pakai bayam. Tapi aku obok-obok kok nggak ada bayam ya, adanya kale. Ya tapi ya udah pakai aja deh yang ada. Ini jaring-jaring gimana ya buatnya? Terus lubangnya berapa ya? Kan duplicate dish, harus sama nih lubangnya. Salmon angkrut kalau puff pastry-nya udah jadi, tinggal ngegulung salmon sama fillingan sayurannya. Harusnya sih nggak terlalu susah. Dulu aku pernah bikin, tapi modelnya nggak jaring-jaring gini, cuman aku beset-beset aja. Kali ini ada jaring-jaringnya, bikinnya pakai apa ya? Kalian sudah mencicipinya? Kalian boleh habiskan atau kalian simpen untuk later reference ya pada saat memasak. Memadukan rasa atau sebagai reference actually. Important things for salmon angkrut yang pastinya sayuran-sayurannya tuh harus di-dice dengan baik dan terlebih mushroomnya tuh harus di-sweat sampai dia tidak becek. Dan juga nanti pastry-nya harus crunchy. Semua bahan sudah ada di bench kalian. Kalian tidak boleh lagi ke pantry. It's very simple. Utensil room open for you. Waktu memasak kalian 60 menit. Remember, jadilah pemenang di setiap tantangan. Kalian tidak akan tahu akan ada berapa yang harus pulang. Setelah lihat bahan-bahan yang ada, menurut aku semuanya udah oke. Dan dengan waktu 60 menit, I think I can do it. Waktu 60 menit buat salmon angkrut agak kejar-kejaran karena dia harus nge-sweat all the veggies dan juga harus di-bake di waktu tertentu supaya dia benar-benar crispy. Menurut aku sih 45 menit aja udah cukup harusnya. Dimulai dari sekarang. Dengan waktu 60 menit, para kontestan harus menduplikasi hidangan salmon angkrut untuk mempertahankan apron mereka. Jujur aku kesulitan banget karena selama di galeri makanan aku itu selalu bentuknya rustic dan agak berantakan. Kali ini harus duplicate dish yang bagus. Aduh aku pusing banget. Karena aku nggak pernah ngolah salmon and crew, jadi aku agak bingung ada satu bahan yaitu breadcrumb. Kok ada di sana? Bukannya breadcrumb buat gorengan ya? Ini kan di bake. Aku beneran bingung cara bikin ini gimana. Karena terakhir yang 5 tahun lalu aku bikin itu pakai bayam. Kali ini aku dapetnya kale. Terus banyak bahan-bahan yang aku nggak ngerti buat apa. Contohnya di sana ada breadcrumb. Dari semua The Boys, saya satu-satunya cowok di bawah. Ya nggak apa-apa lah ya, cewek semua sisanya. Aku kurang tahu ketebalan ataupun ketipisan dari puff pastry. Tapi aku pakai feeling aja, yang penting ngerolnya nggak usah kenceng-kenceng. Ternyata ini ada alat buat bikin jaring-jaringnya. Pertama aku bingung, aku coba aja deh, iseng aku giling, ternyata jadi tuh bentuk jaring-jaring kayak gitu.
Waktu kan tinggal 30 menit. Yes, chef. Saya ngelipet salmonnya di menit ke-30, lalu saya bake di oven. Aduh, Ray pasti kena pressure banget nih. Masa itu dekorasinya nggak di-trimming dulu sebelum dimasukin oven? Aku udah bungkus, waktunya sisa 30 menit lagi dan aku belum masukin juga itu ke oven. Akhirnya aku nggak mau pusing bentuknya cantik-cantik. I wanna make sure dari luar itu golden brown dan dalamnya matang, jadi aku masukin oven. Ini aku sedang membungkus salmonnya dengan kulit pastry. Ya, habis itu nanti bikin satu kulit lagi yang ada jaring-jaringnya gitu. Waktu bikin jaring-jaringnya puff pastry, aku sih nggak kesulitan karena tinggal ngerol aja, pasang deh. Jujur pas aku rolling pakai rollingan yang putih itu, aku bingung banget cara pakai gimana. Karena pas dibuka kok malah sobek-sobek. Jadinya aku rajut aja sendiri pakai tangan. Michelle, ini kan duplicate dish. Masa jaring-jaringnya dibikinnya manual sih? Tadi aku kesulitan bikin jaring-jaringnya soalnya agak susah ya. Aku bikinnya agak terburu-buru, takut ikannya nggak masuk ke dalam oven. Menurut aku yang bakal kesulitan ini adalah semuanya belum ada yang masukin ke dalam oven ya. Oh, Rehan udah. Mungkin Macel dan Cimeme akan kesulitan. Aduh, Devi salah tuh. Bukan aku yang kesulitan, mungkin kamu yang kesulitan. Setelah selesai masukin salmon and crude, saya ngeliat sekitar, semua udah masukin ke oven, kecuali Cimeme. Dia lagi gulung pelan-pelan dengan rapi. Ray, please stop oles-oles telur lagi. Karena itu takutnya nggak mateng, basah, dan nggak crunchy. Kenapa saya cek terus dan saya brush egg wash biar dia golden, crispy, and delicious. Ray, lu cowok sendiri di bawah, nggak boleh pulang ya, Ray. Semangat, Ray. Iya, man. Thank you, man. Yo, I believe in you. Thank you for believing in me, man. Thank you ya Bro Arsya udah semangatin. Semoga saya lolos deh. Devi, lu bisa pakai ininya? Bisa, cuma Ngerti. didorong sekali. Lu ngerti? Kagak ngerti sih, tapi gue coba aja. Terus kalau misalnya salah, gue rolling lagi. Gue kira tuh itu di spread kita ngejaring sendiri. Cel, lu bisa. Susah sih tadi. Ternyata cuma digini terus digini. Gue tahu, tapi Lu kayak tahu? gitu-gitu Gue susah. doang yang nggak tahu selama ini. Macel, di hidup ini ada yang Susah. namanya common sense. Sambil nunggu puff pastry-nya matang, aku tanya ke orang-orang, bisa gak pakai rollingannya? Dan Devi bilang ke aku, use your common sense. Oh my god, Devi, emang common sense aku cuma segini, gimana dong? Aku nunggu-nunggu sambil khawatir juga. Kalau bentuknya jelek dan dalamnya nggak mateng, nggak apa-apa deh. Mungkin aku harus pulang lagi setelah comeback dari Blackpink. Ibarat kata, ini nasi telah menjadi bubur. Udah masuk ke oven, aku bisa apa? Jadi cuma bisa berharap rasanya ini benar-benar on point yang bisa menyelamatkan aku. Coba lihat gimana bentuknya. Gitu, Chef. Chef Renata datang ke batch aku untuk lihat salmonnya di dalam oven. Dan bener kan diketawain? Mati deh aku. Guys, salmon and crude, waktunya tinggal 15 menit ya.